Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI, Bapak Maskur SPDI MSI yang kami hormati, dan juga kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Berbicara tentang pendidikan, tak luput pasti ada unsur pendidik dan peserta didik. Dalam rangka mencerdaskan pendidik, tentunya banyak sekali cara ataupun pendekatan yang dilakukan oleh pendidik ataupun guru. Salah satu caranya yaitu pendekatan kontekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, saintifik, open-ended, dan realistik. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Alif Mahfudin dengan NIM 121100185, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, akan mempresentasikan tentang metode-metode pembelajaran berbasis saintifik. Aspek pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 1. Permasalahan, 2. Metode penelitian, 3. Pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Kita awali dari permasalahan. Dari banyaknya pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran, yang khususnya yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah pendekatan saintifik. Tentunya banyak sekali yang harus kita siapkan, khususnya bagi seorang guru. Salah satunya yaitu cara ataupun strategi pembelajaran yang berbasis saintifik yang efisien diterapkan untuk mempermudah dan menjadi stimulus dalam proses belajar mengajar. Adapun metode penelitian yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka. Alur yang digunakan dalam penelitian kajian pustaka yang pertama adalah menentukan ide umum tentang topik penelitian. Yang kedua, mencari informasi pendukung. Yang ketiga, mempertegas fokus dan mengorganisasi bahan bacaan. Yang keempat, reorganisasi bahan dan membuat catatan penelitian. Yang kelima, memperkaya bahan bacaan. Dan yang terakhir adalah reorganisasi bahan dan memulai menyusun laporan. Langsung saja menuju ke pembahasan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang bagaimana cara ataupun model-model pendekatan saintifik, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu pengertian saintifik. Ditinjau secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata saintifik yaitu alamiah atau memiliki arti lain yaitu ilmiah. Sedangkan menurut Kemendikbud, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang dimulai dari pengumpulan data melalui pengamatan, melakukan eksperimen, menanyakan, mengolah informasi atau data, sehingga mengomunikasikannya dalam proses penerapan prinsip-prinsip keilmuan. Kemudian, pengertian saintifik menurut pendapat dari Hosnan, salah satu ahli dalam pendidikan, pendekatan saintifik adalah model belajar yang menyediakan ruang pada siswa untuk mengeksplorasi dan mengolaborasikan materi yang telah dipelajari. Selain itu, model pendidikan ini juga memberikan kesempatan bagi para siswa untuk mengasah kemampuan melalui kegiatan belajar yang telah dirancang oleh guru. Itu adalah beberapa pengertian dari saintifik menurut para ahli. Kemudian konsep pendekatan saintifik. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan.
pendekatan pembelajaran ilmiah ataupun scientific teaching merupakan bagian pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Jadi, konsep pendekatan saintifik menuju ke pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah, yaitu pembelajaran yang mengacu pada bagaimana cara kita menyelesaikan sesuatu dengan teknisi keilmuan yang jelas. Menuju ke langkah-langkah pendekatan saintifik, langkah-langkah yang pertama yaitu menemukan masalah dan merumuskannya. Jadi, bagi para siswa ataupun para pelajar atau peserta didik dalam melaksanakan pendekatan saintifik ini, yaitu dengan menemukan permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu, peserta didik diharuskan untuk bisa merumuskan masalah-masalahnya. Langkah-langkah yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka berpikir dan hipotesis atau dugaan sementara. Setelah peserta didik dapat merumuskan permasalahan yang ada dalam pembelajaran, maka disusunlah kerangka berpikir. Di situ menghasilkan dugaan sementara ataupun hipotesis. Setelah hipotesis dibentuk, kemudian peserta didik diharuskan untuk mengumpulkan data, kemudian menguji cobakan hipotesis yang telah dibuat apakah relevan dengan pembelajaran ataupun tidak. Setelah semuanya diujikan, kemudian langkah berikutnya yaitu menganalisis dan membahas. Setelah semua hipotesis ataupun dugaan sementara dari yang diuji cobakan oleh siswa telah dilaksanakan, maka siswa ataupun peserta didik harus bisa menganalisis dan membahas keseluruhan tentang hasil yang telah ditetapkan. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan apa yang telah diuji cobakan tadi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membuat prosesi tesis atau pernyataan teori yang didukung oleh argumen. Itu adalah beberapa langkah-langkah dalam pendekatan saintifik. Kemudian kita memasuki metode-metode pendekatan saintifik. Dalam pendekatan saintifik ini ada 4 metode yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah problem based learning atau metode penyelesaian masalah. Yang kedua ada project based learning atau metode yang berbasis proyek. Yang ketiga ada discovery learning atau metode berbasis penemuan, dan terakhir ada inquiry, proses berpikir kritis. Kita bahas metode yang pertama yaitu problem based learning atau sering disebut PBL. Problem based learning adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Tentunya dalam metode ini ada keunggulan dan kekurangannya. Di sini kita akan bahas dari keunggulan implementasi PBL, problem based learning. Keunggulan yang pertama adalah mengubah pusat pembelajaran dari guru menjadi ke siswa. Jadi subjek pembelajaran yang harusnya adalah guru, dalam metode ini adalah siswa yang dituntut untuk aktif dalam belajar. Keunggulan yang kedua yaitu mengembangkan pengendalian diri siswa. Dalam keunggulan ini, metode ini bisa berhasil atau unggul karena bisa mendidik siswanya untuk bisa mengendalikan diri ataupun belajar secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk melihat sesuatu secara multidimensi dan pemahaman yang lebih. Artinya siswa dituntut untuk kreatif dan tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, akan tapi dari semua sudut pandang bisa dilihat oleh siswa dalam mencerna sebuah pembelajaran.
Kemudian keunggulan yang selanjutnya yaitu mengembangkan siswa dalam memecahkan masalah. Di sini siswa dituntut untuk kritis dalam memecahkan masalah. Yang keempat, mendorong siswa untuk mempelajari materi dan konsep. Jadi selain siswa hanya bisanya mendengarkan guru saja, tapi dalam metode problem based learning ini dituntut siswa untuk bisa membuat konsep pembelajaran ataupun mempelajari materi dengan mandiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembangkan sikap sosial dan keahlian berkomunikasi dalam belajar dan bekerja dalam kelompok. Jadi salah satu keunggulan dari implementasi PBL ini yaitu siswa didorong untuk bisa hidup berkelompok, hidup bersosial, dan bisa saling mengomunikasikan, saling belajar bersama dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian keunggulan selanjutnya yaitu mengembangkan berpikir tingkat tinggi, perpaduan antara teori dan praktek. Artinya siswa dapat berpikir ataupun membuat teori, mempelajari teori, dan tak lupa langsung dipraktekkan dalam lapangannya. Apakah efisien teori dengan lapangan? Nah, itu yang bisa ditemukan oleh siswa. Yang terakhir yaitu bisa memotivasi antara guru dan siswa. Yang selanjutnya itu keterbatasan implementasi problem based learning. Dalam berjalannya PBL ini tentunya ada berbagai permasalahan ataupun kekurangan-kekurangan dari metode ini. Yang pertama yaitu akan menyulitkan bagi guru untuk mengubah pola mengajarnya. Ini dikhususkan pada guru-guru yang menggunakan metode ceramah ataupun metode lama, yang mana di situ guru sebagai subjek pembelajaran ketika ingin diganti dengan metode yang baru seperti ini, tentunya harus bisa menyesuaikan keadaan terlebih dahulu. Kekurangan yang selanjutnya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama bagi para siswa untuk memecahkan situasi-situasi baru ketika situasi-situasi ini pertama diperkenalkan di dalam kelas. Nah, ini khususnya bagi para siswa akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan kita tahu bahwa waktu pembelajaran khususnya di Indonesia itu sangatlah terbatas. Kekurangan yang selanjutnya yaitu kelompok atau individu dapat menyelesaikannya lebih cepat atau lebih lambat. Ini juga menjadi problem ketika ada kelompok yang mungkin potensinya itu orang-orang yang cerdas lebih banyak, maka akan semakin cepat menyelesaikan. Dan juga ketika ada suatu kelompok yang mungkin orang-orang yang kurang ataupun kurang dapat menguasai materi, ya itu juga akan memperlambatnya. Jadi ada pihak yang lebih cepat dan pihak yang lambat. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis masalah memerlukan materi dan penelitian yang banyak. Selain membutuhkan waktu yang banyak, materi yang harus didapatkan juga lebih banyak. Kemudian sulit mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah jika hanya belajar di dalam kelas. Ini juga salah satu kekurangannya jika kita ingin menerapkan problem based learning ini. Memang tidak hanya bisa kita lakukan di kelas, tapi kita harus bisa outing ataupun keluar dari kelas untuk bisa menemukan masalah-masalah dan merumuskannya. Dan yang terakhir yaitu sulit memberikan penilaian dalam pembelajaran, karena banyak sekali metode-metodenya ataupun teknisi-teknisinya, maka kita akan sulit dalam menilai dari pembelajaran ini. Metode yang selanjutnya yaitu project based learning. Metode project based learning merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai keterampilan, kenyamanan, dan minat. Jadi pada intinya model ini adalah
salah satu metode yang mana siswa harus bisa berpikir, kemudian bisa mengamalkan ataupun mempraktekkan ataupun membuat hasil dari pemikiran tersebut. Maksudnya akhirnya mereka bisa terampil dalam membuat sesuatu dan menyelesaikan masalah. Di sini keunggulan dari implementasi project based learning yaitu satu, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Itu ya. Kemudian membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Dalam implementasi project based learning ini sama dengan problem based learning. Kemudian selanjutnya meningkatkan gaya kolaborasi ataupun kerja kelompok antar siswa. Yang selanjutnya mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi. Selain berkolaborasi juga harus bisa berkomunikasi antar siswa. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Jadi dalam metode proyek kita menuntut siswa untuk bisa mengolah dari sumber. Ya, satu sumber yang ada kita bisa olah hingga membentuk berbagai macam produk yang bisa kita. Selanjutnya memberikan pengalaman praktik karena memang basisnya basis proyek. Dalam implementasi project based learning ini ya siswa dapat mendapatkan pengalaman praktik jauh lebih banyak daripada metode-metode yang lain. Yang selanjutnya menyediakan pengalaman belajar secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Karena memang ini basisnya proyek ataupun praktek, jadi para siswa ataupun peserta didik dapat mengenyam pendidikan praktek langsung di lapangan. Tidak hanya sekedar belajar teori, tapi salah satu sarana untuk melatih potensi siswa agar ketika sudah bekerja di dunia nyata sudah bisa praktek langsung. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan hanya terpaku dalam kelas saja, tetapi karena adanya praktek berinovasi akhirnya pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Kelemahan metode project based learning. Kelemahan yang pertama yaitu pembelajaran project based learning memerlukan banyak waktu yang lama karena kita berbasis praktek, jadi juga butuh waktu yang lama. Yang kedua yaitu banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena membayar biaya untuk memasuki sistem karena seperti tadi yang telah saya sampaikan, kita basis proyek otomatis kita membutuhkan biaya untuk modal dalam membuat prakarya-prakarya yang telah ada. Dan banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional karena instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan tradisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi. Yang dimaksud instruktur adalah seorang guru. Yang selanjutnya, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Selanjutnya, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kelemahan yang selanjutnya, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Ya otomatis ketika kita basisnya proyek atau kelompok, pasti kita bisa melihat peserta didik mana yang memang benar-benar bekerja untuk kelompoknya dan pasti ada yang tidak bekerja ataupun mengandalkan temannya. Itu salah satu kelemahannya. Dan yang terakhir yaitu apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan
misalkan peserta didik tidak memiliki topik ataupun memahaminya secara keseluruhan, karena ketika kita memiliki topik-topiknya dalam setiap kelompok, otomatis hanya topik kelompoknya lah yang dia kuasai, sedangkan topik-topik kelompok lain akan tidak dikuasai. Metode yang selanjutnya adalah metode discovery learning. Metode discovery learning adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi atau final, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Artinya siswa dituntut untuk bisa menganalisis suatu pembelajaran secara mandiri. Keunggulan implementasi discovery learning. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci dalam proses ini. Seseorang tergantung bagaimana cara belajar. Dalam keunggulannya proses discovery learning ataupun penemuan, kita bisa mengajari bagaimana cara menemukan sesuatu, menemukan konsep yang belum ada dalam pembelajaran. Kemudian keunggulan yang selanjutnya yaitu metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri, karena memang ini adalah metode untuk melatih siswa dalam menemukan konsep pembelajaran, maka secara otomatis siswa akan bisa berpikir lebih cepat dalam menemukannya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa karena ada unsur berdiskusi. Nah, dalam penerapan metode discovery learning ini, itu salah satu tingkat penghargaannya karena ada sistem diskusi ataupun kerja kelompok. Artinya siswa tidak bisa ataupun tidak dapat menyusun konsep pembelajaran dengan sendiri, tapi bisa disusun dengan diskusi ataupun bisa mengembangkan dan mencurahkan berbagai macam pendapat dengan teman-teman satu kelompok dalam menyelesaikan ataupun menyusun dan menganalisis konsep yang akan dilakukan. Yang selanjutnya keunggulannya yaitu menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Nah, ini adalah salah satu wujud dari kesenangannya ketika siswa itu dapat menemukan konsep yang telah dicarinya selama ini. Nah, yang selanjutnya membantu siswa menghilangkan skeptisme ataupun keraguan-keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tentunya pasti. Ini adalah salah satu keunggulannya, bisa mengurangi rasa ragu-ragunya siswa, karena dalam konsep discovery learning ini jalannya ada banyak. Kemudian memasuki kelemahan dari metode discovery learning. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan berpikir untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan yang abstrak untuk berpikir, menimbulkan frustasi. Nah, ini menjadi salah satu kesenjangan antara siswa yang pandai dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kelemahan yang selanjutnya yaitu metode ini tidak efisien untuk mengajar dengan jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang tidak otomatis. Yang nomor 3, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini juga dapat buyar terhadap siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Jadi karena ini merupakan salah satu terobosan cara baru, ini
bisa berhasil ataupun bisa tidak. Salah satunya menghambat tidak berhasilnya karena banyak guru yang terbiasa menggunakan cara-cara yang lama, jadi masih canggung dalam menggunakan sistem discovery. Yang terakhir, pengajaran discovery learning ini lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep keterampilan dan proses secara keseluruhan kurang mendapatkan perhatian. Itu adalah beberapa kelemahan dari metode discovery learning. Metode yang terakhir adalah metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan. Metode ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menentukan. Artinya, metode ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru dalam metode ini sebagai fasilitator dan motivator dalam belajar siswa. Jadi, pada inti dari metode ini adalah metode berpikir kritis. Artinya, siswa dituntut aktif dalam belajar dan menjadi subjek utama dalam belajar. Sedangkan seorang guru ataupun guru adalah fasilitator atau yang memfasilitasi dan memotivasi serta mengarahkan dalam proses belajar. Salah satu contoh dalam metode ini adalah kegiatan ini memberikan siswa dengan memberikan informasi dan statistik mengenai masalah polusi global. Contohnya adalah dalam masalah polusi global, siswa meninjau informasi kemudian membuat pendekatan unik untuk mengolah dan menghilangkan jenis polusi global. Nah, ketika ada satu masalah yaitu polusi yang sering terjadi, kemudian dalam penggunaan metode ini adalah siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah ketika polusi, entah itu polusi udara atau polusi air, maka bagaimana caranya ataupun penanganannya dalam menangani polusi tersebut, itu siswa bisa menemukan memutuskan cara permasalahan. Kemudian guru pendidik sebagai fasilitator atau yang mengarahkan ke arah mana cara tersebut bisa dilakukan. Nah, itu adalah metode dari inquiry. Baik teman-teman sekalian, kesimpulan yang didapatkan dalam presentasi yang telah saya sampaikan tadi yaitu dalam model pembelajaran saintifik, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupan. Fokus proses pembelajaran yang diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep dan nilai-nilai yang diperlukan. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.